100 Mbps cuma 100.000. Pas pertama denger, insting gue langsung bilang, pasti ada yang nggak beres. mana ada provider Indonesia yang bisa jual dengan harga segila ini. Di saat IndiHome, Biznet, dan First Media jual speed 50 Mbps di angka 300 ribuan, ada bocah baru yang berani jual sepertiga harga dengan speed 2 kali lipat. Padahal kita tahu, internet kabel di Indonesia itu terkenal sebagai salah satu yang termahal di dunia. Otomatis muncul pertanyaan, apakah ini scam? Cuman gimmick marketing? Atau sekedar pencitraan politik Yang ujung-ujungnya ngerugiin konsumen? Soalnya klaim ini rasanya too good to be true. Di atas kertas, gebrakan ini jelas ancaman buat pemain lama. Tapi, ternyata di balik harga 100.000 ini, ada jebakan Batman yang sengaja nggak diceritain ke publik. Dan kalau kalian pindah tanpa tahu fakta ini, gue jamin lo bakal nyesel. Siapa sih sebenarnya pemain nekat yang berani ngacak-ngacak pasar ini? Namanya Surge, atau kalau lo anak saham mungkin lo tahu kodenya Wifi. Perusahaan ini juga disupport oleh grup Arsari punya Hashim Joyo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo, yang megang saham sekitar 22%. Dan baru-baru ini mereka juga udah terima investasi sekitar 4 triliun rupiah dari perusahaan Jepang. Mereka ini jenius, nggak mau head-to-head ngadu kabel di jalan raya, tapi manfaatin aset tidur yaitu rel kereta. Sejak 2019, mereka udah nanam fiber optik di rel kereta pada Pulau Jawa sepanjang 2.800 km, dan ini adalah langkah yang cerdas. Alasannya simpel, rel kereta itu adalah tanah negara yang steril, jadi kabel mereka aman dari cangkul yang sering bikin internet kita putus, sekaligus mereka nggak perlu bayar jatah preman saat kabelnya masuk desa. Selain itu, rel kereta yang didesain lurus, rute kabel jadi lebih pendek dibanding jika ditanam di jalan raya yang berkelok-kelok. Otomatis bikin ping atau latensi internet jadi lebih rendah. Dengan nebeng di rel kereta ini, mereka berhasil memangkas biaya infrastruktur, jauh lebih murah dari provider lain. Sebenarnya apa yang lagi dilakuin Surge ini bukan eksperimen coba-coba, melainkan mereka lagi nyontek playbook bisnis yang udah terbukti sukses besar di India lewat fenomena Reliance Jio pada tahun 2016. Ceritanya mirip banget sama kondisi Indonesia sekarang, di mana waktu itu pasar internet India dikuasai pemain lama yang harganya mahal. Lalu datanglah konglomerat Mukesh Ambani. Dia nggak cuma jual murah, dia kasih internet gratis selama 6 bulan ke warga India, agar bisa mengakuisisi ratusan juta pengguna dalam waktu singkat. Kompetitornya, Vodafone, awalnya ngetawain. Tapi 5 tahun kemudian, market mereka tergerus dan harus rugi triliunan. Bahkan sampai memaksa Vodafone India melakukan merger dengan Idea Cellular, cuma buat bertahan hidup biar nggak gulung tikar. Jio bisa menang karena mereka main volume game. Untung tipis dari 400 juta orang itu lebih cuan daripada untung tebal dari segelintir orang. Surge tampaknya lagi mencoba mengadopsi model bisnis yang sama di Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang bakal jadi korban mereka di Indonesia? Terus, gimana caranya sinyal internet tadi bisa masuk ke kamar lo tanpa harus gali tanah? Mereka menggunakan teknologi FWA atau Fixed Wireless Access. Surge menang lelang frekuensi 1,4 GHz senilai 400 miliar. Frekuensi ini punya penetrasi tinggi, sinyal yang dipancarkan bisa menembus tembok beton. Mekanismenya cukup sederhana dan efisien. Internet dialirkan lewat kabel fiber optik di sepanjang rel kereta, kemudian dari stasiun atau pemberhentian, sinyal tersebut dipancarkan ke tiang tower di tengah pemukiman warga. Dari tiang itulah sinyal ditembakkan secara wireless ke modem yang ada di dalam rumah. Dengan metode nirkabel ini, mereka berhasil menghilangkan biaya penarikan kabel ke tiap pelanggan dan memangkas waktu instalasi. Inilah alasan logis kenapa harga Rp100.000 itu sangat make sense. Secara hitungan bisnis, bukan cuma sekedar bakar duit. Tapi kalian harus ingat satu prinsip abadi, nggak ada yang benar-benar gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah efisiensi. Dalam kasus internet rakyat, harga yang harus dibayar adalah ketidakpastian. Disinilah letak jebakan Batman, karena teknologi nirkabel atau wireless itu punya musuh alami. Beda sama fiber optik murni, mau badai petir sekalipun tetap stabil. Sinyal wireless dari internet rakyat terekspos langsung ke udara. Artinya, kualitas internet sangat bergantung sama kondisi cuaca. Kalau hujan deras dan angin kencang, siap-siap aja sinyal bakal goyang atau mengalami jitter. Masalah kedua adalah shared bandwidth. Saat jam padat, saat semua orang lain gunain berbarengan di satu pemancar yang sama, ya siap-siap aja buffering parah. Jika kalian gamer kompetitif atau trader saham, internet ini bukan buat kalian. Jangan berharap pada harga murah kalau kebutuhan lo itu premium dan butuh kestabilan tingkat dewa.
Terus kalau sinyalnya rawan gangguan cuaca, kenapa internet rakyat tetap jadi ancaman? Karena target pasar mereka berbeda. Surge ini sadar diri kalau kualitas mereka belum selevel fiber optik, mereka nggak masuk pada pasar mapan. Mereka masuk pada pasar Blue Ocean yang selama ini dicuekin pemain lama. Target utama mereka adalah rakyat Indonesia yang ada di pinggiran kota dan di desa-desa yang selama ini belum terjamah internet kabel. Karakteristik pengguna di segmen ini berbeda. Mereka nggak butuh ping 5 milidetik buat main game online. Kebutuhan digital mereka itu sederhana, yang penting bisa lancar nonton YouTube, bisa video call, dan bisa scroll TikTok sepuasnya tanpa takut kuota jebol. Buat jutaan orang di segmen ini, internet rakyat jadi jawaban atas harapan mereka. Dan kalau jutaan orang ini akhirnya jadi pelanggan, provider lama bakal kehilangan potensi pertumbuhan terbesar mereka di masa depan. Kue ekonomi digital yang harusnya bisa mereka makan udah dimakan duluan sama internet rakyat. Dan kalau basis masanya udah kebentuk, efek bola saljunya bakal susah buat dihentikan. Tapi ada satu hal yang juga perlu kita bahas. Kalau strategi mereka adalah nebeng di jalur rel kereta, terus bagaimana nasib masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa? Apakah mereka bakal dianaktirikan? Kita harus realistis lihat peta Indonesia. Karena faktanya sistem rel kereta api yang terkoneksi penuh dari ujung ke ujung itu cuman ada di Pulau Jawa. Sedangkan di Sumatera, relnya nggak tersambung dari Lampung sampai Aceh. Sementara Kalimantan dan Sulawesi, relnya bahkan masih minim, apalagi Papua. Terus Surge mau lewat mana? Ternyata mereka sudah nyiapin plan B. Dengan cara menggandeng PLN buat nebeng di jutaan tiang listrik yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Di sini muncul pertanyaan. PLN sendiri punya layanan internet namanya iConnect yang harganya 200 ribuan. PLN melakukan strategi dua kaki. Pertama, kualitas produk yang ditawarkan beda kelas. iConnect jualan internet fiber optik murni, sementara internet rakyat menggunakan wireless yang rawan gangguan cuaca, jadi pasarnya emang beda. Kedua, posisi PLN di sini berubah jadi ibu kos atau tuan tanah. PLN dapat untung dari bayaran bulanan pelanggan iConnect dan juga dapat untung dari sewa tiang yang dibayar sama Surge. Cuman, masalahnya buat Surge, begitu mereka masuk ke skema sewa tiang PLN, otomatis biaya operasional mereka bakal membengkak. Jadi apakah harga ajaib 100 ribu dapat 100 Mbps juga berlaku di luar Jawa? Ini PR besar yang harus dibuktiin sama Surge kalau mereka emang serius mau jadi solusi nasional. Kalau eksekusi internet rakyat berjalan mulus dan mereka bisa mecahin masalah logistik di luar Jawa dan nggak cuma omon-omon, kita sebagai konsumen bakal paling diuntungkan. Provider lama mau nggak mau bakal ikut perang harga demi mempertahankan pelanggan mereka. Tapi gue penasaran sama perspektif kalian. Melihat model bisnis Surge yang nebeng infrastruktur lain, menurut kalian apakah strategi mereka bakal sustainable buat jangka panjang? Atau ini cuma strategi sesaat buat naikin valuasi saham? Coba kasih opini dan analisis lo di kolom komentar. Kita diskusi di bawah. Dan kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, lo tahu apa yang harus dilakuin.